Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa, pecinta setia channel MWCNU Geger dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini kami akan membacakan kitab Nasaihul Ibad, karangannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan disyarahi oleh Imam Nawawi Banten. Kitab ini dulu mengaji atau dibacakan oleh Syekhina wa Murabbiruhina Ki Haji Abdullah Sakhal dan dilanjutkan oleh putra beliau setelah Kiai Abdullah Sakhal wafat, dilanjutkan oleh Syekhina Ki Haji Fakhrillah Askhal, dan alhamdulillah khatam pada tanggal 13 bulan 7 tahun 2014 silam. Sengaja kami membaca kitab ini dengan harapan semoga kita bisa mendapatkan barokahnya Imam Nawawi Banten, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan barokahnya Ki Abdullah Sakhal dan Ki Haji Fakhrillah Askhal. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah li tahsili hajatina wa li tahsili ta'allumi wa ta'limina ila hadrati khususan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, thumma khususan ila Kiai Nawawi Banten, thumma ila hadrati khususan Syekhina Ki Haji Abdullah Sakhal, thumma ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sudasi. Bab ini menjelaskan makalah atau hadis-hadis yang sebangsa 6. Jadi tiap kumpulan ada 6 makalah. Tiap hadis, tiap makalah itu ada 6 inti. Ila angkol wal maqalatu rabi'atu. Sengaja kami mengambil makalah yang nomor 4, yang karena memang sekarang bulan Ramadan, kami ambil makalah yang memang kaitannya dengan bulan suci Ramadan. Wal maqalatu rabi'atu, makalah yang keempat, ini bukan hadis tapi athar. Wal maqalatu rabi'atu, makalah yang nomor 4. Qala Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, wa jazahu an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan. Semoga Allah innallaha ta'ala katama sittatan minal khisali fi sittatin minal asya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyimpan 6 perkara di dalam 6 hal. Innallaha ta'ala katama sittatan minal khisali fi sittatin minal asya. Sesungguhnya Allah menyimpan 6 perkara di dalam 6 hal. Apa saja 6 perkara yang disimpan oleh Allah, yang dirahasiakan oleh Allah di dalam 6 hal tersebut? Yang pertama, katamar ridha fi ta'atin minat ta'ati. Yang pertama,
Allah merahasiakan, Allah menyimpan, Allah menyembunyikan ridhonya di dalam pekerjaan-pekerjaan taat. Jadi ridhonya Allah itu tidak ditampakkan. Dalam artian kita melaksanakan pekerjaan taat, tapi ridhonya Allah itu dirahasiakan. Apa tujuannya? Tujuannya Allah merahasiakan ridhonya itu. Kenapa kok masih dirahasiakan? Tujuannya liyajtahidan nasu fi jami'i ta'ati raja'an ayyusadifuha. Tujuan Allah merahasiakan ridhonya di dalam pekerjaan-pekerjaan taat adalah agar supaya semua manusia itu bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan semua pekerjaan-pekerjaan taat. Karena agar supaya dia bisa bertepatan dengan pekerjaan-pekerjaan taat yang diridhoi oleh Allah. Jadi memang ketika kita mengerjakan perkara taat itu belum tentu kita mendapatkan ridho Allah. Karena kenapa? Karena memang ridho Allah itu dirahasiakan. Fala yajuzu lana ay yuhaqqiru ta'atan walau shaghiratan. Oleh karena itu, maka kita tidak boleh menganggap remeh satu pekerjaan taat saja walaupun sangat kecil. Walaupun pekerjaan taat tersebut sangat kecil, maka kita tidak boleh meremehkannya. Kita tidak boleh menganggap remeh. Contohnya ketika ada duri di tengah jalan, maka singkirkanlah. Mungkin dengan sebab kita menyingkirkan duri, kita akan mendapatkan ridhonya Allah. Kenapa kita kok tidak boleh menganggap remeh satu taat saja, satu taat yang kita anggap kecil itu kita tidak boleh meremehkannya, li'annahu rubbama kana ridahu ta'ala fiha. Karena mungkin sebab pekerjaan taat ini dalam kitab Nasaihul Ibad dalam bab awal itu ketika Imam Ghazali wafat, beliau diimpikan ada seorang ulama bermimpi bertemu dengan Imam Ghazali. Ditanya, "Kamu ada di mana Imam Ghazali?" Akhirnya Imam Ghazali menjawab, "Saya berada di sebuah tempat yang sangat luar biasa, sangat indah, sangat nikmat luar biasa." Apa penyebabnya? Kenapa kok kamu bisa mendapatkan sebuah nikmat yang luar biasa itu? Apakah karena kamu mengarang kitab? Kan memang karangannya Imam Ghazali itu sangat banyak. Seandainya dikalkulasikan kitab-kitab karangannya kitab-kitab karangannya Imam Al-Ghazali itu dikalkulasikan dengan hidupnya, dengan umurnya, niscaya itu masih jauh lebih banyak kitabnya. Karena memang Imam Ghazali itu bermimpi itu bisa menjadi kitab. Ketika bangun kitabnya langsung ada. Ketika beliau menulis surat pada salah satu santrinya, akhirnya surat tersebut menjadi sebuah kitab yang diberi nama kitab Ayyuhal Walad. Memang luar biasa. Itulah Imam Ghazali. Akan tetapi, apakah ditanya oleh orang luar biasa tersebut karena kamu mengarang sebuah kitab yang sangat banyak tersebut? Akhirnya Imam Ghazali menjawab, tidak. Saya bisa mendapatkan nikmat yang luar biasa tersebut karena saya pernah memberi minum lalat, seekor lalat. Dulu begini, ceritanya seperti ini. Ketika Imam Ghazali mengarang kitab, ada sebuah wadah, di dalamnya ada pena. Pada saat itu lalat masuk ke dalam wadah yang ada penanya tersebut. Akhirnya melihat lalat yang ada di dalam wadah itu, Imam Ghazali berhenti mengarang kitabnya dalam rangka membiarkan lalat yang sedang minum tintanya tersebut dibiarkan oleh Imam Ghazali. Akhirnya sampai setelah selesai minum, dilanjutnya Imam Ghazali mengarang kitab. Gara-gara pekerjaan yang sangat remeh, yakni memberi minum lalat tersebut, Imam Ghazali mendapatkan nikmat yang luar biasa oleh Allah. Juga ada banyak ya sebenarnya kisah-kisah yang luar biasa yang kita anggap remeh, akan tetapi itu kita akan bisa menyebabkan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu cerita lagi dalam kitab Syarah Sulamut Taufik, itu kisahnya Imam Hatim Al-Asham, kisahnya Abu Abdullah Rahman Hatim Al-Asham. Al-Asham ini hanya julukan, artinya Al-Asham ini tuli. Karena kisahnya seperti ini, dulu
Ketika Imam Hatim Al-Asam itu menjaga sebuah toko, memang beliau ini mempunyai sebuah toko. Pada waktu itu ada seorang wanita datang ingin membeli barang kepada Imam Hatim. Ternyata ketika dia hendak masuk ke rumahnya Imam Hatim Al-Asam, ternyata si wanita itu mengeluarkan angin, knalpotnya bocor. Dalam artian dia kentut. Lah, akhirnya muka si wanita tersebut menjadi merah karena menahan malu luar biasa. Wanita datang ke rumahnya laki-laki dan dia kentut. Akhirnya melihat wajahnya yang sudah berubah merah, Imam Hatim Al-Asam pura-pura tidak tahu. Akhirnya wanita tersebut bertanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, Imam Hatim tidak menjawab karena beliau memang pura-pura tuli. Ketika saya ingin membeli, contohkanlah, dia ingin membeli micin. Saya ingin membeli micin. Ditanya oleh Imam Hatim, apa? Kamu mau membeli garam? Pura-pura Imam Hatim itu tuli. Akhirnya agak hilang. Raut merah di wajahnya si wanita tersebut agak hilang. Akhirnya ditanya lagi, saya mau membeli cabai, misalkan seperti itu. Apa? Mau membeli garam? Nah, seperti itu. Pura-pura Imam Hatim Al-Asam itu tuli. Akhirnya si wanita tersebut gak jadi membeli sesuatu di rumahnya Imam Hatim, di tokonya Imam Hatim Al-Asam. Akhirnya si wanita pulang dalam keadaan gembira yang luar biasa. Karena Imam Hatim Al-Asam, gara-gara dia pura-pura tuli, ketika beliau mendengar si wanita kentut, gara-gara kentut, akhirnya Imam Hatim Al-Asam diangkat sebagai salah satu wali Allah di muka bumi ini. Ini sangat luar biasa. Kita anggap remeh. Imam Ghazali gara-gara lalat, beliau akhirnya bisa mendapatkan nikmat yang luar biasa. Imam Hatim Al-Asam yang gara-gara kentut akhirnya beliau diangkat sebagai salah satu wali dari wali-wali Allah. Maka dari itu janganlah kita meremehkan sedikit pun taat. Setiap pekerjaan taat, dari hal yang paling kecil, dari yang terkecil sampai yang terbesar, kita kerjakan semuanya kita kerjakan agar agar kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah yang pertama. Yang pertama, Allah merahasiakan ridhonya di dalam pekerjaan-pekerjaan taat. Yang kedua, wa katamal ghadabah fi maksiatin. Wa katamal ghadabah fi maksiatin minal ma'asi. Allah merahasiakan murkanya di dalam pekerjaan-pekerjaan maksiat. Jadi Allah itu tidak langsung ketika orang mengerjakan maksiat langsung Allah menampakkan murkanya, langsung ditempeleng, langsung dijewer kupingnya. Tidak seperti itu. Masih dirahasiakan. Ketika ada orang mencuri, dia masih tidak tahu apakah Allah murka atau tidak. Dia belum tahu karena memang Allah merahasiakan murkanya di dalam pekerjaan-pekerjaan maksiat. Apa tujuannya? Tujuannya Allah merahasiakan murkanya bagi orang-orang yang mengerjakan pekerjaan maksiat. Tujuannya liyajtani bahan nasu khasyatal wuqu'i fihi. Tujuannya agar supaya semua manusia itu menjauhi maksiat karena takut dia akan mendapatkan murkanya Allah. Itulah tujuannya kenapa murkanya Allah itu dirahasiakan di dalam pekerjaan-pekerjaan maksiat. Oleh sebab itu, fala yajuzu li syakhsin ay yuhakkirah maksiatan wa in daqat jiddan. Oleh sebab itu, maka bagi siapapun, bagi setiap orang, tidak boleh menganggap remeh satu pekerjaan maksiat pun, walaupun pekerjaan maksiat itu kita anggap remeh. Bahkan sangat remeh sekalipun, kita tidak boleh menganggapnya remeh. Kita tidak boleh meremehkannya. Kenapa? Li'annahu la yu'lamu annahu qad yakunu fiha ghadabuhu ta'ala. Karena mungkin pekerjaan yang kita anggap remeh, pekerjaan maksiat yang kecil yang kita anggap remeh tersebut adalah penyebab murkanya Allah kepada kita. Pokoknya setiap pekerjaan maksiat sekecil apapun itu kita tidak boleh meremehkannya.
Seperti ini banyak ceritanya, banyak kisahnya, karena memang eh, kajian ini memang harus disertai dengan cerita-cerita. Dikisahkan dalam sebuah kitab itu Imam Kiai Bersiso. Mungkin ini sudah tidak asing lagi. Kiai Bersiso itu adalah orang yang sangat luar biasa. Santrinya Kiai Bersiso itu bisa sholat di atas angin, bisa sholat di atas awang-awang. Apalagi Kiai Bersisonya, santrinya saja seperti itu, apalagi santrinya. Akan tetapi ketika Kiai Bersiso tersebut sedang wirid, ternyata ada orang Kiai Bersiso itu wirid sampai 24 jam tidak batal. Itu Kiai Bersiso. Akan tetapi setan menyerupai orang yang sedang ibadah. Di sampingnya Kiai Bersiso, dia bisa ibadah selama 3 hari 3 malam. Dia tidak batal wudhunya. Akhirnya Kiai Bersiso penasaran, kok bisa ya saya ibadahnya seperti ini kok masih ada yang melebihi saya. Akhirnya ditanya, apa rahasianya? Kok kamu bisa ibadah selama itu? Akhirnya dia berkata, kalau kamu ingin ibadah seperti saya, kamu harus menyekutukan Allah. Kamu mau? Kiai Bersiso tidak mau. Tidak mau dia kalau sampai gara-gara dia ibadah, dia hanya ingin disuruh menyekutukan Allah. Akhirnya kalau kamu tidak mau ya sudah. Akhirnya karena penasaran ditanya lagi, apa rahasianya kok kamu bisa ibadah yang luar biasa seperti itu? Dijawab lagi, kalau kamu tidak mau menyekutukan Allah, ya yang lebih ringan saja, kamu harus membunuh. Kiai Bersiso tidak mau. Karena memang itu sama-sama pekerjaan dosa besar. Akhirnya diturunkan lagi dari menyekutukan Allah tidak mau, terus yang lebih rendah lagi disuruh membunuh tidak mau, akhirnya disuruh lagi yang lebih rendah. Oke lah, kalau kamu tidak mau membunuh, kamu harus zina. Zina tidak mau. Akhirnya ketika disuruh zina tidak mau, akhirnya disuruh mencuri. Disuruh mencuri tidak mau. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir dan ini paling ringan. Apa? Kamu harus minum arak. Kamu harus minum khamr sedikit saja, 1 gelas. Jangan banyak-banyak. Setelah itu tobat. Kamu bisa tobat kepada Allah, beribadah kepada Allah 3 hari 3 malam. Akhirnya karena di rumahnya memang tidak ada khamr, karena memang seorang kiai, akhirnya dia pergi ke sebuah toko, sebuah warung. Beliau Kiai Bersiso itu membeli khamr 1 gelas. Ketika diminum oleh Kiai Bersiso, ternyata karena memang Kiai Bersiso itu tidak pernah minum minuman keras, ketika diminum akhirnya Kiai Bersiso langsung mabuk, langsung teler. Ketika dalam keadaan teler, ternyata Kiai Bersiso melihat penjaga warungnya itu adalah wanita cantik, karena dia dalam keadaan mabuk. Nah, ketika dilihat yang menjaga itu adalah seorang wanita cantik, akhirnya digoda oleh Kiai Bersiso. Si wanita tidak mau, akhirnya diperkosa oleh Kiai Bersiso. Nah, ketika si wanita diperkosa, akhirnya ada yang mengatakan yang tidak terima ini suaminya, ada yang mengatakan ini orang tuanya. Pokoknya intinya laki-laki yang bertanggung jawab pada si wanita tersebut. Melihat anaknya atau istrinya itu diperkosa, akhirnya laki-laki tersebut tidak terima, dia menyerang Kiai Bersiso. Karena Kiai Bersiso itu sangat sakti luar biasa, akhirnya orang tersebut bisa dikalahkan oleh Kiai Bersiso dan dibunuh oleh Kiai Bersiso. Minuman keras sudah, zina sudah, membunuh sudah. Akhirnya ketika Kiai Bersiso selesai minum khamr, membunuh, dan didengar oleh masyarakat bahwa Kiai Bersiso tersebut zina dan membunuh, diseret oleh masyarakat, oleh orang kampung, digantung di tengah jalan. Digantung di tengah jalan, tidak dikasih minum. Dalam keadaan haus dan lapar, Kiai Bersiso itu meminta pertolongan kepada orang yang lewat, tidak ada yang mau. Dan ketika Kiai Bersiso dalam keadaan seperti itu, datanglah setan membawa air dengan menyerupai istrinya. Inilah minum. Mungkin kalau kamu mau mengatakan
Allah dua, kalau kamu mau mengatakan menyekutukan Allah, kamu akan saya beri air ini. Tidak mau, Ki Bersiswa tidak mau, menyerupai yang lainnya, menyerupai yang lainnya. Tapi yang terakhir, yang bisa membuat Ki Bersiswa takluk adalah ketika datang setan menyerupai gurunya. Gurunya itu berkata, kalau kamu mau mengatakan Allah itu dua, kalau kamu mau menyekutukan Allah, kamu akan saya kasih air ini. Tidak mau, Ki Bersiswa tidak mau, itu akan syirik. Tidak apa-apa, nanti setelah kamu minum, kamu bisa membaca syahadat. Karena yang mengatakan seperti itu gurunya, Ki Bersiswa minta. Airnya tersebut diminta oleh Kiai Bersiswa. Diminum oleh Kiai Bersiswa, dan setelah tidak sampai diminum, Kiai Bersiswa disuruh mengatakan Allah itu dua. Akhirnya Kiai Bersiswa mengatakan Allah itu dua. Ketika Kiai Bersiswa itu mengatakan Allah itu dua, menyekutukan Allah, bersamaan dengan malaikat maut mencabut nyawanya. Na'udzubillah min dzalik, Kiai Bersiswa mati tidak membawa iman. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang meninggal akan tetapi dengan membawa iman. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah gara-gara Kiai Bersiswa menganggap remeh satu minuman keras khamr yang satu gelas, disuruh syirik tidak mau, membunuh tidak mau, zina tidak mau, mencuri tidak mau, hanya minum segelas. Gara-gara minum khamr satu gelas, semuanya dikerjakan oleh Kiai Bersiswa. Ini gara-gara apa? Gara-gara beliau meremehkan satu pekerjaan maksiat. Nah, makanya sekali lagi Allah merahasiakan murkanya di dalam pekerjaan-pekerjaan maksiat. Maka dari itu kita sedikit pun jangan pernah melakukan pekerjaan maksiat kepada Allah. Itulah rahasia Allah yang dirahasiakan, sesuatu yang dirahasiakan Allah di dalam 6 hal yang kedua. Pertama, merahasiakan ridhonya di dalam pekerjaan-pekerjaan taat. Yang kedua, Allah merahasiakan murkanya di dalam pekerjaan-pekerjaan maksiat. Yang ketiga, rahasia Allah yang ketiga, wa katamah lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Tujuannya apa? Apa tujuan Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar di semua malam bulan Ramadan? Tujuannya liyajtahidan nasu fi ihya'i jami'i syahri Ramadan bil ibadah. Tujuannya agar supaya semua manusia itu menghidupkan malam bulan Ramadan dengan ibadah. Inilah tujuannya kenapa Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar. Karena memang waktunya kapan Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu sebenarnya. Banyak, ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu, ada yang mengatakan di 10 akhir. Alasannya hadis taharru Lailatul Qadar fil witri min ashril awakhir fi Ramadan. Ini ulama yang mengatakan ini adalah di Ramadan yang akhir. Ada yang mengatakan di awal, di Ramadan yang awal, berdasarkan hadis taharraw Lailatul Qadar fi ashril awal, iltamisuha ay Lailatul Qadar fi ashril awal. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan Kanjeng Nabi ya taqifu fi ashril awsat. Itu beda-beda. Tidak ada yang tahu. Karena memang ini komentarnya Imam Nawawi dalam kitab ini mengatakan bahwasanya mengutip pendapatnya Sayyidina Umar bahwasanya memang Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar di semua bulan Ramadan. Tujuannya apa? Agar orang semuanya di dalam berburu Lailatul Qadar ini bersungguh-sungguh sejak malam tanggal 1. Karena memang seperti ini, kalau kita bertanya kapan sih sebenarnya malam Lailatul Qadar, ini tidak bisa kita menentukannya. Kalau bertanya kepada saya kapan waktunya Lailatul Qadar, saya mengatakan malam Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Kita pilih mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Kalau kita diibaratkan seperti ini, ibaratkan kita seandainya kita senang abang penjual pentol, sumpamanya abang penjual pentol
itu kadang datang di dalam menjual pentolnya kadang jam 5 sore. Lah, bagaimana caranya? Apakah kita tunggu jam 5 sore? Kalau kita menunggunya jam 5 sore, oke lah kalau abang penjual pentolnya datang jam 5 sore. Kalau datangnya jam 12 siang, kan kita tidak bertemu dengan abang penjual pentol tersebut. Atau datang jam 7 pagi. Atau dirubah, kita menunggu abang penjual pentolnya jam 12 siang. Oke lah kalau abang penjual pentolnya datang jam 12 siang, jam 12 siang. Kalau datangnya jam 7 pagi, kan kita tidak bertemu dengan abang penjual pentolnya tersebut. Akan tetapi, kalau kita menunggunya sejak jam 7 pagi, jam 7 tidak datang, tetap ditunggu sampai jam 8, ditunggu sampai jam 12 siang, ditunggu sampai jam 5 sore, insya Allah 99,9% kita akan bertemu dengan abang penjual pentol tersebut. Sama halnya dengan Lailatul Qadar. Kalau kita menunggu malam Lailatul Qadar di Ashrul Awakhir lah. Kalau seandainya kita mengartikan Ashrul Awakhir itu di 10 akhir. Kita tunggu di 10 akhir. Oke lah kalau datang di 10 akhir. Kalau datangnya di 10 Awsat, fi Ashril Awsat, kan tidak bertemu. Kalau kita tunggu di Ashril Awsat, kalau Lailatul Qadarnya datang di Ashrul Awal, kan tidak bertemu juga. Akan tetapi kalau kita tunggu Lailatul Qadar sejak malam tanggal 1 bulan Ramadan sampai malam tanggal 30 Ramadan, insya Allah 99,9% kita akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua bisa mendapatkan keutamaan atau kemuliaan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan lagi oleh Imam Nawawi, fa inna ajran nafli ka ajril fardhi fi ghairihi. Karena sesungguhnya pahalanya ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan itu sama halnya dengan pahalanya ibadah fardu di selainnya bulan Ramadan. Kita sholat sunnah di dalam bulan Ramadan itu sama halnya dengan sholat fardu di selainnya bulan Ramadan. Kama fil hadis, seperti yang ada di dalam hadis. Ini menurut Imam Nawawi Banten, ibadah sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan, misalnya sholat sunnah di bulan Ramadan, pahalanya itu sama dengan ibadah fardu yang dilakukan di selainnya bulan Ramadan. Ini sangat luar biasa. Pokoknya sangat rugi kalau kita tidak sungguh-sungguh beribadah di dalam bulan Ramadan ini. Kita sangat rugi. Kita membaca sholawat sallallahu ala Muhammad di dalam bulan Ramadan ini pahalanya luar biasa, tidak terhitung. Bahkan bahkan Imam An-Nakhai berkata, rakaatun fihi afdaluh min alfi rakaatin fi ghairihi. Satu rakaat di dalam bulan Ramadan itu lebih utama dari 1000 rakaat di selainnya bulan Ramadan. Wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihatin fi ghairihi. Bahkan satu bacaan tasbih saja di dalam bulan Ramadan itu masih lebih utama dari 1000 tasbih di selainnya bulan Ramadan. Subhanallah, sangat luar biasa. Satu rakaat kita sholat witir dilakukan di bulan Ramadan itu pahalanya masih lebih baik dibandingkan dengan 1000 rakaat di selainnya bulan Ramadan. Subhanallah, kita membaca subhanallah tasbih di dalam bulan Ramadan itu masih 1000 kali lebih utama dibandingkan kita membaca tasbih di selainnya bulan Ramadan. Ini yang pertama. Kenapa Allah merahasiakan Lailatul Qadar? Agar supaya orang bersungguh-sungguh di dalam berburu Lailatul Qadar. Yang kedua, kenapa Allah kok menyimpan? Alasan Allah menyimpan merahasiakan malam Lailatul Qadar agar supaya waliyajtahidu fi ihya'i layalihi, agar supaya semua orang bersungguh-sungguh di dalam menghidupkan malam Lailatul Qadar, rajaan ayyusadifu Lailatul Qadri, agar supaya orang tersebut berharap dia akan mendapatkan Lailatul Qadar pada malam-malam dia menghidupkan sejak tanggal 1 Ramadan. Karena kenapa? Fa innaha khairun min alfi syahr. Karena bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar itu lebih baik,
atau lebih utama dibandingkan dengan 1000 bulan. Malam 1000 bulan itu kalau kita konversikan, kalau kita kalkulasikan dengan kalkulator kita, berapa bulan, berapa tahun? 1000 bulan tersebut wahiyah thalathun wa thamanuna sanatan wa arba'atu ashhurin, yaitu 83 tahun plus 4 bulan. Berarti 83 tahun lebih 4 bulan itu masih lebih baik dari itu. Masih lebih baik dari 83,4 bulan. Sangat luar biasa, pokoknya sangat rugi kalau kita menyanyiakan ibadah di dalam bulan Ramadan. Akan tetapi bukan hanya pekerjaan baik saja sebenarnya. Pekerjaan jelek yang dilakukan di dalam bulan Ramadan itu juga dosanya itu berlipat-lipat juga. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis. Di dalam hadis dijelaskan wa fi hadits Tabrani marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di dalam hadisnya Imam Tabrani marfu'an ila Rasulillah, hadis marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyi hadis innaman zana fihi aw syariba khamran la'anahullahu wa man fis samawati ila mithlihi minal hauli tsani. Innaman zana fihi, barang siapa yang zina di dalam bulan Ramadan, barang siapa yang zina di dalam bulan Ramadan, au syariba khamron, atau dia minum khamr di dalam bulan Ramadan, zina dan minum khamr di dalam bulan Ramadan, la'anahullahu wa man fis samawati, maka Allah melaknatnya dan semua makhluk yang ada di langit semuanya melaknatnya. Sampai kapan? Sampai kapan Allah dan semua malaikat-malaikat yang ada di langit itu melaknat orang yang zina atau minum khamr di dalam bulan Ramadan? Ila mithlihi minal hauli tsani, sampai hari yang sama di tahun atau di tahun Ramadan, di bulan Ramadan berikutnya. Ini dalam keterangannya maksudnya ila mithlihi minal hauli tsani, seandainya kita begini, seandainya kita zina atau minum khamr di tanggal 13 bulan Ramadan, maka Allah melaknatnya dan semua malaikat yang di langit melaknatnya sampai tanggal 13 bulan Ramadan berikutnya. Sebagian mengatakan seperti itu. Akan tetapi sebagian ada yang mengatakan yang penting sudah masuk bulan Ramadan berarti laknatnya Allah berakhir. Seperti itu. Jadi sekali lagi, barang siapa yang zina atau minum khamr di dalam bulan Ramadan, maka Allah dan semua makhluk yang ada di langit semuanya melaknat sampai tanggal berapa dia zina di bulan, melaknat selanjutnya sampai bulan Ramadan berikutnya, satu tahun Allah melaknatnya. Seandainya dia meninggal belum sampai bulan Ramadan, dia meninggal, bagaimana? Seandainya ada orang zina di dalam bulan Ramadan dan ada orang yang minum khamr di dalam bulan Ramadan, akhirnya tidak sampai bulan Ramadan dia meninggal. Bagaimana kalau seperti itu? Fa inna man mata qabla ay yudrikah ramadana falaysat lahu indallahi hasanatun yattaqi bihannar. Karena sesungguhnya barang siapa yang meninggal sebelum dia menemukan bulan Ramadan berikutnya, falaisat lahu indallahi hasanatun yattaqi bihannar, maka tidak ada satupun kebaikan yang bisa menyelamatkannya dari api neraka. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita sampai putra-putra kita dijauhkan dari pekerjaan zina atau minum minuman khamr di bulan Ramadan atau di selainnya bulan Ramadan. Sekali lagi kami ulangi, barang siapa yang zina atau minum khamr di dalam bulan Ramadan, maka Allah melaknatnya dan semua makhluk yang ada di langit sampai bulan Ramadan berikutnya. Inilah rahasia Allah yang ketiga yang dirahasiakan dari 6 perkara. Yang ketiga adalah Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Yang keempat, wa katamah awliya'ahu
wa katama awliya'ahu fima bainan nasi. Yang keempat, Allah merahasiakan kekasih-kekasihnya, Allah merahasiakan wali-walinya di antara semua manusia. Jadi tidak seorang pun yang tahu, tidak seorang pun yang tahu orang tersebut adalah seorang wali. Akan tetapi ada yang mengatakan la ya'riful wali illal wali. Sama-sama walinya itu ada yang mengatakan tahu, tapi akan tetapi sebagian mengatakan tidak ada yang tahu wali Allah kecuali Allah. Hanya Allah yang tahu. Memang ini adalah rahasianya Allah. Menurut Sayyidina Umar tidak ada yang tahu kepada wali Allah di muka bumi ini kecuali Allah. Makanya Allah merahasiakan wali-walinya di antara manusia. Apa tujuannya? Tujuannya Allah merahasiakan wali-walinya di muka bumi ini kaila yahtakiru ahadan minhum. Tujuannya agar supaya manusia itu tidak meremehkan salah satu wali-wali Allah. Kalau kita tahu itu wali Allah, maka bisa saja orang-orang yang tidak senang kepada wali-wali Allah, dia akan mengerjainya, dilempari atau lain sebagainya seperti itu. Makanya Allah memang merahasiakan kekasihnya di muka bumi ini. Tujuan yang kedua, kenapa kok wali Allah itu dirahasiakan? Wa kayyatlubud du'a minhum raja'an ayyusadiful waliyah. Tujuan yang kedua, agar supaya orang bersungguh-sungguh meminta doa kepada orang yang dianggap wali tersebut, karena orang tersebut berharap dia adalah seorang wali. Jadi orang tersebut ke sana, kalau dia dianggap wali, dia pergi ke rumahnya minta didoakan agar diselamatkan, agar bagi yang kurang uangnya kurang banyak minta agar supaya rezekinya dilipat gandakan. Bagi yang tidak mempunyai istri berdoa agar supaya dia cepat mempunyai istri. Bagi yang mempunyai istri satu berdoa agar supaya dia ditambah lagi punya istri dua, punya istri tiga atau lain sebagainya seperti itu. Fala yajuzu li syahsin ay yuhkiru ahadan minan nas li'annahu la yadri rubama huwa min awliyaillahi ta'ala. Maka oleh sebab itu kita tidak boleh menganggap remeh seorang manusia. Kalau ada petani misalnya, kita orang kaya, ada petani jalan, kita pakai mobil, kita jangan menganggap remeh orang tersebut. Bisa jadi orang tersebut adalah salah satu wali-wali Allah di muka bumi ini. Pokoknya kita tidak boleh meremehkan manusia, seperti apapun bentuknya manusia tersebut, karena bisa jadi orang itu adalah salah satu wali-wali Allah. Sekali lagi dikisahkan karena memang dulu ketika ngaji kepada Syekhina Ki Haji Fakhril Askhal, banyak kisahnya ini, karena anggotanya banyak yang ngantuk, akhirnya banyak ceritanya biar tidak ngantuk. Ini salah satu cerita salah satu wali Allah di Hadramaut, Yaman. Ada seseorang yang bernama Habib Abdurrahman. Ada seorang yang bernama Habib Abdurrahman. Habib Abdurrahman ini mempunyai seorang istri yang sangat galak. Istrinya Habib Abdurrahman ini sangat galak. Setiap hari Habib Abdurrahman ini dicaci, dimarahi, pokoknya luar biasa. Pekerjaannya Habib Abdurrahman ini tiap hari pergi ke pasar menjual sayur. Setiap pulang dari pasar langsung ditanya, mana uang hasil jualannya, mana sayurnya, ditanya. Tiap hari seperti itu yang dialami oleh Habib Abdurrahman. Pada suatu waktu ketika Habib Abdurrahman pergi ke pasar, ternyata sayurnya tidak laku sama sekali. Sampai siang tidak ada yang laku. Tiba-tiba pas waktu siang, pas waktu pulang, itu ada orang yang minta-minta, ada pengemis. Oleh Habib Abdurrahman, karena melihat pengemis tersebut, semua sayur-sayurnya dikasih kepada pengemis tersebut. Ya, tidak mendapatkan uang, sayurnya tidak ada. Ketika Habib Abdurrahman pulang sampai ke rumah, bertemu dengan istrinya, ditanya, mana uangnya? Tidak ada. Loh, kok tidak ada? Ya tidak ada. Sayurnya mana? Sayurnya juga tidak ada. Uangnya tidak ada, sayurnya juga tidak ada. Sama-sama tidak ada.
Akhirnya ini puncaknya istrinya Habib Abdurrahman ini marah luar biasa, dicaci, dimaki. Akhirnya Habib Abdurrahman diusir dari rumahnya. Habib Abdurrahman pergi minggat dari rumahnya karena diusir oleh istrinya. Ketika dalam perjalanan Habib Abdurrahman hampir malam menemukan sebuah gua, Habib Abdurrahman masuk ke dalam gua tersebut. Masuk ke dalam gua bermalam, ternyata di dalam gua itu sudah ada 2 orang. Ada 2 orang laki-laki di dalam gua tersebut. Bukan seorang wanita, ada 2 orang laki-laki di dalam gua tersebut. Ketika bangun tidur, ketika pas pagi, dipanggil oleh salah satu yang 3 tersebut. Ayo kita berkumpul. Salah satunya berdoa, ya Allah, saya mohon kepadamu, berikanlah makanan untuk 3 orang. Langsung cering, datanglah 3 makanan. Datang 3 makanan, 3 piring untuk 3 orang. Langsung dimakan. Ketika tiba waktu siang, pas waktu siang, waktu zuhur, berkumpul lagi. Orang yang satunya lagi berdoa, ya Allah, kami memohon kepadamu, berikanlah makanan untuk 3 orang. Langsung cering. Langsung apa? Langsung datang 3 piring. Ada lauk pauknya, mungkin nggak tahu apakah ada es campurnya atau apa. Yang jelas ini makanan 3 porsi untuk 3 orang. Tiba-tiba ketika sampai waktu maghrib, waktu makan malam, yang berkumpul lagi sama-sama diam. Lah ini kok sama-sama diam? Ini giliran kamu. Kepada Habib Abdurrahman. Loh kok saya? Bagaimana caranya? Akhirnya karena memang sudah gilirannya, dengan terpaksa pura-pura Habib Abdurrahman ini pura-pura berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu, berikanlah kami makanan untuk 3 orang. Ternyata langsung cering, langsung datang 2 kali lipat. 2 kali lipat dari doa orang tersebut. Mungkinlah bisa 2 piring atau bagaimana, atau 1 piring terus ada es campurnya, ada extra josnya. Pokoknya 2 kali lipat dari 2 orang yang berdoa itu. Lah, melihat ya kejadian yang sangat luar biasa ini, ditanya oleh 2 orang tersebut, "Hei, kamu sebenarnya siapa? Siapa sebenarnya kamu?" "Saya adalah Abdurrahman." Kaget. Mendengar nama Abdurrahman, 2 orang itu kaget. "Rumah kamu di mana?" Anggap saja di mana? Di Kompol lah seumpama. Di Kompol. Abdurrahman dari Kompol atau Abdurrahman dari Yaman. Akhirnya setelah diberitahu seperti itu, langsung yang 2 orang itu langsung mencium tangannya Habib Abdurrahman. Kamu tahu dari tadi pagi sampai siang ketika kami berdoa meminta makanan kepada Allah, sebelum kami meminta makanan kepada Allah, kami itu tawassul dulu dengan namamu. Kamu tahu enggak?" Itu kata 2 orang itu. Tetap Habib Abdurrahman itu tidak tahu, tidak merasa kalau dirinya adalah seorang wali. Yang satunya sama, saya juga. Ketika waktu siang saya berdoa kepada Allah, sebelum saya meminta makanan untuk 3 orang, maka saya tawassul kepada Allah atas namamu. Akhirnya dalam keadaan bingung, Habib Abdurrahman pulang ke rumahnya, bertemu dengan istrinya. Langsung ditanya sama istrinya, "Sudah pulang?" "Iya." "Saya mau bertanya kepadamu." "Apa?" "Saya bertemu dengan 2 orang di dalam gua. Katanya di sini, di kampung ini ada seorang waliullah namanya Abdurrahman." "Masa seperti itu?" Akhirnya karena Habib Abdurrahman bertanya seperti itu, dibuka oleh istrinya. Iya, memang di kampung ini ada seorang waliullah namanya Abdurrahman. Di kampung ini, di rumah ini namanya Abdurrahman, yaitu kamu. Kaget, Habib Abdurrahman itu kaget. Kenapa kok kamu bisa kok bisa seperti itu? Karena istrinya Habib Abdurrahman itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah berkata, "Wahai istrinya Abdurrahman, suami kamu diangkat
wali, diangkat menjadi seorang wali oleh Allah. Karena kenapa? Karena dia selalu sabar ketika kamu marahi. Karena istrinya selalu marah, maka Habib Abdurrahman itu diangkat sebagai wali oleh Allah. Karena dia sabar, karena istrinya selalu marah. Maka dari itu kalau sampean ingin menjadi seorang wali, carilah istri yang biasa marah setiap hari. Insya Allah sampean akan menjadi wali. Tapi nggak enak juga ya kalau istrinya marah-marah terus. Ini ruwet, hidup kita akan bertambah ruwet. Yang kelima, berarti yang pertama Allah merahasiakan ridhonya dari pekerjaan taat. Yang kedua, Allah merahasiakan murkanya dari pekerjaan maksiat. Yang ketiga, Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar. Yang keempat, Allah merahasiakan walinya di antara manusia. Yang kelima, wa katamal mautah fil umuri. Allah merahasiakan mati di dalam hidup manusia. Kapan kita mati? Itu tidak ada yang tahu. Hanya saja ada sebagian, ada hadis Nabi yang mengatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 dan 70. Maka kalau 70 kita akan mati. Ada yang lebih dari 70, tapi itu bonus. Itulah umatnya Nabi Muhammad. Beda halnya dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu itu ada yang 1000 tahun, ada yang 700 tahun, ada yang 500 tahun. Berarti kalau ada yang berumur 250 tahun, berarti orang tersebut umurnya masih muda meninggal. Berarti mati muda. 250 tahun kalau dulu itu dianggap mati muda. Kalau kita berumur 250 tahun, kita luar biasa, berarti sangat panjang umur. Itulah bedanya umat terdahulu dengan umat-umatnya Nabi Muhammad. Nah, yang kelima, Allah merahasiakan mati di dalam hidupnya manusia. Fayambaghi hina idzin likulli ahadin ayyasta'idda lil mautih fi kulli waqtin bil ibadah. Maka karena Allah merahasiakan mati di dalam umur kita, maka sudah seyogyanya, maka sudah sepantasnya bagi kita, bagi setiap orang itu bersiap-siap untuk mati, bersiap-siap untuk mati setiap detik, setiap waktu dengan melakukan ibadah. Kita akan pulang kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan pulang dari perjalanan kita. Maka oleh sebab itu kita harus siap-siap dengan bekal untuk matinya, yaitu beribadah. Setiap hari kita harus beribadah kepada Allah. Karena farubbama yafja'uhul mautuh. Karena memang kadang kita dalam keadaan tenang santai-santai, tiba-tiba kita langsung roboh dan meninggal. Itu banyak sekarang seperti itu. Banyak malaikat maut itu langsung mencabutnya. Orang santai-santai, orang tidur-tiduran, telepon-teleponan langsung mati. Itu banyak kejadian yang seperti itu sekarang. Karena memang itu adalah rahasia ilahi. Idza jaa ajaluhum itu. Tidak ada yang tahu kapan kita mati, malam atau siang, hari apa, itu tidak ada yang tahu. Itu adalah rahasia, salah satu rahasia Allah di antara rahasia Allah. Yang kelima adalah Allah merahasiakan mati di dalam hidup kita. Yang keenam, wa katamas salatal wusta ail fudla fis salawati. Allah merahasiakan salat yang utama, salatul wusta. Allah merahasiakan salatul wusta fis salawat, dari salat-salat yang 5 waktu. Itu masih belum jelas. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat yang 5 waktu dan salat-salat yang utama. Ini khusus, ada salat yang khusus, yaitu salatil wusta. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Kapan salat wusta itu? Apakah zuhur? Ada yang mengatakan salat asar. Ada yang mengatakan salat subuh. Kenapa kok salat subuh? Karena sulit. Kita untuk melaksanakan salat subuh itu sulit. Kita tidur
setelah tidur bangun, kadang gelap takut, kadang kedinginan, kadang tidak mau lepas dari istrinya, pokoknya macam-macam lah. Sholat subuh. Sholat subuh itu ada yang mengatakan sholat subuh itu adalah sholatil wusta. Ini masih menjadi rahasia Allah. Jagalah sholat yang 5 atau sholat yang utama. Itu sholat apa yang utama? Itu terjadi senteng cuek antar ulama. Terjadi perbedaan antara ulama. Terjadi kontradiktif antara ulama. Lihat apa tujuannya? Apa tujuannya Allah merahasiakan sholatil wusta, sholat yang utama itu? Liyataharron nasu jami'aha. Liyataharron nasu jami'aha, agar supaya manusia bersungguh-sungguh melaksanakan semua sholat 5 waktu. Allah merahasiakannya. Pokoknya di antara sholat yang 5 itu ada sholat yang paling utama. Sholat apa? Apakah sholat duhur? Belum pasti. Apakah sholat asar? Apakah sholat maghrib? Apakah sholat isya? Apakah sholat subuh? Itu masih belum pasti. Ini adalah rahasia ilahi. Maka dari itu bersemangatlah kita melaksanakan sholat 5 waktu agar supaya kita mendapatkan sholat yang paling utama. Inilah 6 rahasia Allah yang disimpan di dalam 6 hal. Sebenarnya masih banyak. Ini makolahnya Sayyidina Umar. Kalau menurut Imam Nawawi masih banyak. Di bawahnya ini masih banyak. Ada dilanjutkan oleh Imam Nawawi, wa akhfallahu ismahu al-a'zam. Allah merahasiakan nama Allah yang agung. Asmaul Azam itu dirahasiakan oleh Allah. Fi jami asma'ihi. Apa tujuannya? Pokoknya nama-nama Allah itu dalam asmaul azam itu ada nama yang paling agung. Itu dirahasiakan oleh Allah. Tujuannya apa? Liyajtahidan nasu fid du'a'i fi jami'iha. Tujuannya agar supaya semua manusia bersungguh-sungguh berdoa dengan menyebut asmaul husna al-a'zam. Demikianlah yang bisa kami baca dari kitab Nashwaihul Ibad. Semoga bermanfaat dan semoga kita akan mendapatkan barokahnya para guru-guru, para masyayikh. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.